seputar TBC, di mana tema untuk tahun ini ya, setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Dalam rangka peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia pada 24 Maret, ada Dr. Gigi Sapsatria Warman, SP Pros, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kemudian ada Haji Usman Mkes, beliau Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan nanti ada Dr. Deti Rahmawati SPP, spesialis paru ya, dari Klinik Paru RSUD Sidoarjo. Nanti juga kalau memungkinkan juga akan dibuka oleh Gus Bupati, yaitu Haji Ahmad Budlor Ali SIP, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Dan kita masih mencoba untuk terhubung bersama Atika Amsar yang ada di kawasan Pendopo Dalam Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan live talk show Hari Tuberkulosis Sedunia. Sebelum ada peluang untuk bergabung, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, Kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas,
asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat yang melihat dan mendengar Suara Sidoarjo, saatnya kita coba bergabung dengan rekan Atika Amsar yang saat ini sedang ada di Pendopo Dalam, Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti acara live talk show Hari Tuberkulosis Sedunia yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
tuberkulosis ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan hari ini saya nyatakan dibuka dan dapat dilaksanakan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan dari live talk show persembahan Dinas Kesehatan dalam rangka peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia pagi hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara live talk show ini, kami persilakan sambil menantikan juga saya akan undang para narasumber untuk bisa naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Ada snack boxnya yang sudah didapatkan tadi pada saat registrasi. Silakan sebelum menikmati, saya akan membuka rangkaian acara live talk show ini yang juga disiarkan sekali lagi di YouTube channel Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan juga LPPL Suara Sidoarjo. Sekarang boleh diinformasikan, mungkin ada yang belum sempat WhatsApp, menginformasikan kepada pihak keluarga, teman ataupun koleganya yang sebetulnya ini harus dan butuh ya diketahui oleh banyak pihak, semua orang, tidak terbatas siapapun ya orangnya. Ini kita semua harus mengetahui terkait dengan tuberkulosis ini. Baiklah, pagi hari ini seperti disampaikan tadi dalam sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Gigi Syafrial Rahman, SP. Narasumber yang akan berbincang dengan kita. Untuk itu kami boleh undang yang pertama kepada yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Usman MTes. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Juga kami undang pula dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan. Siap. Baik. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Gigi Syafrial Rahman, SP Pros, kami persilahkan juga untuk bisa naik ke atas panggung. Ya. Baik, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga akan menjadi narasumber kita. Kami persilahkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Atoila. Juga narasumber kita yang telah hadir dari Klinik Paru RSUD Sidoarjo. Kami persilahkan kepada Dr. Deti Rahmawati, SPP. Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Para narasumber kita, boleh dong berikan tepuk tangannya dulu yang paling meriah untuk narasumber kita. Luar biasa. Kalau begini saya jadi tahu bahwa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sejak tadi, saya lihat sudah begitu bersemangat, foto-foto bersama di sini gitu ya. Tapi ini kita akan memulai acara live talk show-nya, ternyata juga masih semangat begitu ya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Amsar dari Radio Suara Sidoarjo, LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sidoarjo, yang insya Allah saya akan memandu dalam perbincangan kita, dialog kita pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan tentunya kalau tadi pada saat saya mengundang para narasumber kita yang sudah hadir, insya Allah sudah mengetahui ya siapa saja beliau-beliau yang ada di samping saya. Dan saya
10% dari kemampuan APBD itu harus wajib dialokasikan untuk fungsi kesehatan. Alhamdulillah di Sidoarjo APBD-nya sudah 5 triliun lebih 5 triliun 400, tapi anggaran yang menunjang fungsi kesehatan di Kabupaten Sidoarjo itu menurut catatan saya sudah 567 miliar lebih. Jadi sudah lebih daripada 10% ya. Nah, itu terbagi yaitu tadi samping untuk gaji pegawai untuk infrastruktur baik itu pembangunan puskesmas baru maupun rehab terhadap bangunan yang rusak-rusak dan UHC dan yang terakhir adalah program-program lainnya termasuk diantaranya tentang kebutuhan daripada penanganan tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo. Itu adalah fungsi pertama kami, yaitu fungsi budgeting. Yang kedua adalah fungsi legislasi atau membuat peraturan daerah. Bila mana diperlukan peraturan daerah yang terkait dengan TBC, kami DPRD harus membuatkan peraturan daerah itu. Karena pengobatan TBC sebagaimana kita ketahui bersama itu harus berkelanjutan dalam kurun waktu yang ditentukan, tidak boleh berhenti. Katakanlah 6 bulan ditentukan TBC akan selesai pada waktu 6 bulan, tapi dia baru minum obat 1 bulan sudah merasa enak, nggak diteruskan. Lah, ini kalau kita buatkan suatu peraturan daerah, maka akan diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan TBC tersebut. Ada keterlibatan keluarga, ada keterlibatan daripada lingkungan dan masyarakat. Ini nanti bisa diatur di dalam peraturan daerah. Nah, ini nanti bergantung daripada kesepakatan saja apakah perda ini dibutuhkan, dan kalau dianggap butuh, siapakah yang menjadi inisiator daripada pembuat rancangan peraturan daerah. Itu bisa dari eksekutif, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, bisa dari legislatif, yaitu perda inisiatif DPRD. Yang ketiga, kami akan menjalankan fungsi controlling atau pengawasan. Jadi DPRD setelah memberikan anggaran kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan, kita harus melakukan pengawasan. Apakah anggaran yang sudah kami berikan itu dipergunakan sebagaimana mestinya? Kalau tidak, kami punya kewenangan untuk mengingatkan agar ayo kita konsisten terhadap apa yang sudah kita sepakati tentang kebutuhan daripada anggaran menunjang kesehatan itu. Jadi 3 fungsi ini yang akan kami lakukan sebagai wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Itu Mbak Tika. Iya, dan sejauh ini seperti apa nih kalau dari hasil pengawasan sendiri dari DPRD terkait apa yang sudah diberikan, baik itu fungsi budgeting maupun peraturan daerah sendiri seperti apa? Dari pengamatan kami bahwa Dinkes itu belum melakukan penyerapan secara 100% Mbak, dalam dari apa yang sudah kita sepakati bahwa pengajuan 100% itu mestinya paling tidak dilakukan penyerapan itu 95 gitu lah jangan sampai jauh di bawah 70%, itu jangan sampai terjadi karena memang efisiensi daripada penyerapan anggaran itu diperoleh dari karena memang penawaran nilai lelang itu bagus Pak. Tapi kalau pengurangan itu karena tidak dilaksanakan program apa yang sudah ditetapkan, itu kurang bagus hasilnya. Jadi kami berharap apa yang sudah disepakati bersama tentang kebutuhan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, betul-betul dilakukan penyerapan secara maksimal agar match antara program dan capaian kinerja itu Pak, harapan kami seperti itu. Oke, dari pencapaian harapan yang tadi dijelaskan oleh Pak Usman, ada tidak sih sebetulnya mungkin supporting dari arahan
biar lebih terserap, ini apa nih yang harus dilakukan? Atau ini memang sepenuhnya kebijakan dari Dinas Kesehatan sendiri? Sebetulnya mengarah dari apa yang dipertanyakan oleh Mbak, capaian kinerja masing-masing OPD itu kita melakukan capaian evaluasi itu 4 kali dalam setahun, tiap tribulan. Jadi kalau katakanlah target itu 100%, pada saat kita melakukan evaluasi capaian kinerja pada tribulan keduanya ya, atau bulan April seperti ini, harapan kami dari apa OPD itu tercapai ya 25% paling, atau berkurangnya ya 20% gitu lah. Jadi ini untuk memastikan bahwa nanti pada tribulan keempat semua program itu bisa tercapai dengan maksimal. Gitu. Rutin Mbak kita melakukan evaluasi yang kami tugaskan kepada masing-masing komisi, karena di DPRD ada 4 komisi dan masing-masing komisi itu mempunyai mitra OPD masing-masing. Contoh Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan itu bermitra dengan BKD, Inspektorat. Komisi B bidang ekonomi dan keuangan bermitra dengan BPKAD, Dinas Perdagangan. Ya. Komisi C yang terkait infrastruktur juga demikian bermitra dengan Dinas PU Bina Marga, Perkim dan DLHK. Begitu juga Komisi D terkait Kesra yang membidangi kesehatan, pendidikan bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Nah itu pada tiap-tiap tribulan melakukan evaluasi dengan mitranya sendiri-sendiri. Baik. Pak Usman, ini kalau tadi kan dijelaskan ada salah satu fungsinya adalah terkait dengan peraturan daerah. Melihat kondisi masyarakat sekarang kan kalau Dinas Kesehatan tadi katanya belum bisa menyerap 100% begitu terkait anggaran untuk pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis sendiri. Nah, misalkan nih, melihat kondisi masyarakat kita sekarang, jika nantinya memang diterapkan peraturan daerah yang mewajibkan pengobatan secara tuntas untuk masyarakat yang mungkin terkena ataupun menderita tuberkulosis seperti itu mungkin tidak sih Pak dilakukan seperti itu? Saya pikir dibuatnya suatu peraturan daerah kan memang untuk ketertiban Mbak ya, ketertiban dan untuk menegakkan disiplin dari semua elemen ya, masyarakat. Nah, tinggal lihat itu perda tentang apa gitu ya. Kalau perda tentang TBC, maka di situ menyangkut masalah kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh baik itu si penderita TBC itu sendiri maupun keluarga dan lingkungannya. Yang namanya perda pasti ada seyogyanya itu ada muatan punishment and reward ya. Bagi mereka yang patuh di dalam menjalankan ketentuan itu, paling tidak ada sebuah apresiasi yang diberikan kepada mereka. Kalau tentang TB ya pada penderita TB-nya. Tapi pada saat dia tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam perda itu, tentunya ada sebuah punishment atau sanksi. Gitu. Itu sudah mulai ada pembahasan belum di DPRD? Sampai saat ini belum ada pengajuan dari OPD yang membidangi. Tapi nanti kalau memang menurut pengamatan kami, walaupun tidak ada usulan daripada dinas yang membidangi, DPRD siap menjadi inisiatornya. Karena alhamdulillah selama ini kami banyak memproduk peraturan-peraturan daerah hasil daripada inisiatif daripada DPRD, khususnya saya pada saat berada di Komisi D, itu banyak sekali perda-perda yang kami hasilkan. Di antaranya tentang P4GN, itu narkoba dan sebagainya, itu produk kami asli. Gitu Mbak. Oke. Baik. Nah, ini dia sudah lengkap ya dari fungsi DPRD, bahwa ada fungsi budgeting, ada peraturan daerah dan juga pengawasan yang juga tetap dilakukan oleh DPRD untuk mendukung penanggulangan penyebaran tuberkulosis ya di Kabupaten Sidoarjo sendiri. Nah, berbincang bersama dengan Dr. Syaf, mungkin kita boleh bergeser bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sendiri. Tadi dalam sambutan juga Dr. Syaf sudah menyampaikan bahwa bagaimana kondisi tuberkulosis di Sidoarjo, Jawa Timur, perikatnya juga di Indonesia begitu. Nah, ini mungkin boleh lebih digambarkan lebih jelas lagi tentang kondisi Sidoarjo pada khususnya hingga saat ini terkait tuberkulosis.
Seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi tuberkulosis khususnya di Sidoarjo, kita mempunyai target yang sudah ditetapkan dari pusat, jumlah orang yang harus didapat. Artinya itu harus didapat, itu harus kita cari mereka itu sebagai pengidap TBC berdasarkan persentase yang sudah ditetapkan. Harusnya kita ada jumlahnya sekitar 5.694. Ini penderita ya? Penderita baru. Oh, penderita baru. Penderita baru. Namun di tahun 2020 itu karena ada pandemi yang membuat masyarakat semakin takut, kondisi mau berobat ke puskesmas juga tidak nyaman gitu ya. Apalagi penderita TBC khususnya yang berdampak ke paru-paru itu sangat berdekatan dengan kasus pandemi COVID-19 sehingga mereka enggan ya. Enggan itu saya pahami, ya lebih baik gak usah ngomong-ngomong TBC lah, timbangannya nanti dituduhnya malah kena COVID gitu kan. Karena itu sudah menjadi output yang hampir sama, batuk yang tidak berhenti-berhenti, dan itu biasanya juga terjadi di kasusnya COVID sehingga orangnya kemudian diduga terkena COVID. Nah, oleh karena itu hasil pendataan kita hanya 44% dari kasus baru tersebut atau sekitar 2.516 orang yang tercover di data Pasienkes kita di Sidoarjo. Nah, oleh karena itu memang ini suatu istilahnya PR lah untuk kita bersama kembali menetapkan atau mencari jalan supaya mereka itu bisa tercover di dalam satu layanan yang sudah kita siapkan. Obat ini untuk semua kasus TBC insya Allah sudah disiapkan dari pemerintah pusat, tidak usah mengeluarkan biaya apapun ya, jadi gratis semua ya ini. Ya, ini jadi sudah ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga semua pengobatan untuk TBC sampai tuntas ya, sampai tuntas itu insya Allah sudah tersedia obatnya semua. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi khawatir harus mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Insya Allah untuk penanganan TBC ini sudah disiapkan dari pusat semua. Gratis ini baik obat maupun pelayanan kesehatan ini ya, kesehatannya semua ya. Jadi termasuk pemeriksaannya, termasuk obat-obatan itu sudah digratiskan. Di cover oleh pemerintah. Di cover oleh pemerintah. Nah, apalagi ini dalam waktu dekat ya juga karena dukungan dari DPR. Sidoarjo insya Allah tanggal 15 besok, 15 April kita akan menandatangani Universal Health Coverage. Jadi nanti Pak Bupati akan menandatangani UHC. Jadi mudah-mudahan seluruh masyarakat Sidoarjo kalau berobat menggunakan ada 5% orang yang tidak susah-susah lagi. Tinggal memperlihatkan dia tidak termasuk di data. Biasanya seperti itu. Ya, tapi tetap bisa dilayani. Jadi mudah-mudahan dengan UHC semuanya sistem pelayanan yang ada di Sidoarjo khususnya yang bekerja sama dengan BPJS itu insya Allah bisa melayani semua kasus termasuk di dalamnya masalah TBC. Nah, penekanan saya terkait dengan TBC ini nanti mungkin kalau situasinya Dr. Ato yang akan menceritakan, terus kalau teorinya terkait dengan TBC mulai dari bakterinya, penyebarannya, bentuk-bentuk kejadiannya nanti Dr. Deti yang akan menjelaskan. Tetapi penekanan saya bahwa populasi yang mempunyai risiko paling tinggi terkait dengan TBC ini adalah anak-anak dan balita. Nah, ini yang harus kita waspadai karena nanti penyebaran ini kalau sudah kena ke anak-anak, kena ke balita, maka generasi kita ke depan ini sudah orang-orang yang pesakitan semua kan jadi. Nah, ini yang perlu kita lakukan pencegahan-pencegahan. Jadi pencegahannya itu diawali dari kita menemukan orang yang dengan penderita TBC, kemudian yang penderita TBC itu diberi pemahaman dan pengertian terkait dengan pengobatannya, terkait dengan gaya hidupnya. Ya, jadi jangan orang sudah tahu TBC tapi juga masih
istilahnya makan bareng anaknya, minum bareng anaknya. Ini kan kemudian gaya hidup yang tidak mendidik sehingga penularan semakin menjadi-jadi. Atau dia sudah tahu kena TBC juga masih merokok misalnya. Ini yang memperberat situasi. Sehingga kami sebagai pelaksana dinas kesehatan ingin selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa mengendalikan situasi itu. Akan tetapi sekali lagi, kalau itu semua hanya dibebankan kepada dinas kesehatan, maka angka keberhasilannya sangat tipis sekali. Ya, jadi angkanya kurang memuaskan. Oleh karena itu, kami sekali lagi mengajak Bapak Ibu yang hadir di sini itu ikut berperan aktif mengendalikan penularan TBC ini dengan dimulainya menemukan orang-orang dengan kasus TBC, kemudian mengajak mereka untuk melakukan pengobatan secara tertib, ya, karena itu tadi obatnya sudah gratis, tempatnya sudah tersedia, mestinya sudah gampang gitu ya, dan jangan takut. Dan kemudian merubah gaya hidup terutama kalau mereka ada di lingkungan kita. Ya, jadi ya dimohonkanlah pemahaman. Sebab saya pernah menemukan satu keluarga, itu ibunya TBC, menantunya laki-laki merokok berat, kemudian anaknya itu kurang gizi. Jadi kami datangin itu kok merasa terenyuh sekali gitu ya. Yeah. Ibunya sudah kena TBC, kurus kering gitu, si menantunya dengan santainya merokok di depan mereka, anaknya pun kena kasus gizi, kurus, perutnya buncit gitu, dan stunting juga ya kalau nggak salah. Ya, jadi perkembangan itu akhirnya ini satu bentuk keluarga yang saya anggap mungkin karena tidak paham gitu loh. Nah, ini pemahaman inilah yang sebetulnya terus kita kejar, terus kita sampaikan ke masyarakat supaya perubahan yang terjadi di lapangan itu betul-betul mengena khususnya untuk penanganan kasus TBC. TBC sendiri ya, oke. Baik. Nah ini nih ya, sudah ada penganggaran, sudah ada kegiatan juga yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Baik, ini sebelum kita lanjutkan untuk perbincangan kita, kami sampaikan kepada Ketua DPRD karena mohon izin untuk undur diri karena ada kegiatan Runwell ya di RPJMD di Aston Sidoarjo. Terima kasih Pak Usman untuk waktunya juga sudah menjadi bagian di live talk show kita pagi ini. Ada yang disampaikan, silakan Dr. Usman. Ya, terima kasih Mbak Tika. Saya pamit karena ini memang juga untuk menentukan rancangan awal tentang rencana kerja pemerintah daerah jangka menengah ya, jangka panjang. Nah, dengan begitu saya harus mengawal ini, jadi mohon izin saya tidak bisa mengikuti di sini secara langsung, tapi saya akan mengikuti melalui live streamingnya. Gitu ya. Kalau ada nanti pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan secara langsung. Oke. Terima kasih. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Usman. Terima kasih. Iya. Oh, di Aston juga. Oh, J. Siap. Terima kasih banyak Pak Syaf. Boleh close-nya juga dong untuk Kepala Dinas Kesehatan kita. Terima kasih Dr. Gigi Syaf Syatriawarman SPPROS yang sudah menjadi bagian juga. Oh ya, kita diminta untuk bergeser dulu lebih mendekat mungkin. Dr. Deti boleh bergeser di tengah. Dr. Apa juga? Iya, saya juga geser juga ke sini nih. Sebentar. Ya, kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Tadi terkait dengan tuberkulosis, bagaimana peran pemerintah sendiri dalam hal ini adalah DPRD selaku pemilik anggarannya, begitu istilahnya ya. Dan juga dari Dinas Kesehatan Sidoarjo sendiri. Nah, sebelum kita akan kembali mungkin yang sudah mengetahui tentang tuberkulosis, ya kita review kembali. Dan yang mungkin masih belum mengetahui tentang tuberkulosis, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Deti, tapi kita akan melanjutkan dulu sedikit tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Gigi Syaf tadi terkait dengan kondisi di Sidoarjo sendiri. Bahkan disampaikan oleh Bapak Jusman tadi selaku Ketua DPRD bahwa sebetulnya anggaran itu sudah cukup diberikan untuk Sidoarjo. Oh ya. Ya,
Dan ternyata dari anggaran yang sudah disediakan belum semuanya bisa terserap. Ada apa ini dengan Sidoarjo? Dr. Alto, boleh dijabarkan lagi kondisinya seperti apa? Padahal Dinas Kesehatan pun juga sudah banyak melakukan upaya-upaya begitu. Yang saya tahu tahun 2019 itu sempat ada dibentuk tim kopi ya kalau nggak salah ya. Oh ya, masih jalan atau gimana itu, Dr. Alto? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kita semuanya. Melanjutkan apa yang disampaikan Dr. Gigi Safsatria Warman terkait program TBC yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi memang gini, kasus TBC ini di Sidoarjo khususnya, kalau kita lihat peringkatnya, nah ini luar biasa Sidoarjo ini. Indonesia kita peringkat 2 ya dokter ya? Indonesia kita peringkat 2, luar biasa. Kalau misalnya medali itu kita dapat medali perak. Nah, Sidoarjo sendiri luar biasa juga. Kita berangsur-angsur naik peringkat kita. Bukan berangsur turun tapi naik ini ya. Naik, ya. Jadi kalau dulu itu kita peringkat 3 di bawah Surabaya sama Jember. Nah, kita sekarang alhamdulillah peringkat 2. Nah, berarti dapat medali perak juga. Iya. Memang kalau sekilas dilihat, nah ini gimana? Dr. Ato atau Sidoarjo ini kok tambah seneng dapat peringkat 2 kan gitu. Justru kalau kita di peringkat 2 berarti kerja kita sebetulnya lebih maksimal. Karena apa? Berarti kita bisa menemukan lebih banyak kasus. Karena kalau di TBC ataupun HIV itu kita menemukan banyak kasus, itu prestasi yang luar biasa. Kalau yang belum mengenal program TBC, seolah-olah kok nemu banyak kok tambah seneng kan gitu. Justru kita itu tambah seneng kalau nemu banyak. Akhirnya apa? Lebih baik segera kita berikan pengobatannya. Nah nanti dokter Dodi juga akhirnya tambah sibuk juga gitu di rumah sakit. Gitu kira. Jadi kita itu peringkat 2 di Sidoarjo itu. Memang di tahun 2020 angka atau case detection rate kita yang harusnya secara estimasi itu kita di angka yang tidak disampaikan Dr. Saf 5.000 sekian itu, kita baru bisa mencapai sekitar 2.500-an. Nggak sampai 50% bahkan ya? Belum. Nah ini justru ini yang kalau dilihat angkanya sedikit kayak prestasi, padahal ini belum. Harusnya kita bisa mendekati angka 5.000 tadi penemuannya. Nah ini kenapa? Satu, karena memang di tahun 2020 sejak Maret itu ada pandemi COVID-19. Nah Maret ini juga kemarin sudah ulang tahun COVID ini. Nah harusnya tidak usah kita rayakan ulang tahunnya. Makanya kita merayakan TBC-nya saja, bukan COVID-nya. Kalau COVID dirayakan nanti nggak selesai pandemi COVID-nya kan gitu. Jadi karena pandemi akhirnya semua fasilitas kesehatan banyak yang takut ke sana. Jangankan ke rumah sakit, ke puskesmas saja takut. Padahal puskesmas ini sebetulnya fungsi utamanya promotif, preventif kan gitu. Tapi karena adanya pandemi, semua takut. Nah, ini yang menyebabkan kenapa penemuan kita juga jadi kurang. Kalau masalah dana tadi disampaikan dari Pak Usman maupun Dr. Syah, itu kita insya Allah sudah mencukupi. Apalagi selain APBD, kita juga ada anggaran dari pusat. Kalau untuk dari APBD sendiri maupun pusat di tahun 2020 kita sampai 3M anggaran kita. Baik itu dari obat dan sebagainya sudah di cover. Pemeriksaan, karena pemeriksaannya itu goldennya itu adalah dengan pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak. Itu juga gratis. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini juga insya Allah sudah hafal bahwa pemeriksaan TBC dengan pemeriksaan sputum itu gratis. Jadi kalau ada yang istilahnya diminta bayar itu keliru. Jadi tidak ada, jadi gratis semuanya. Nah itu karena banyak masyarakat yang takut sehingga kita pun menemukan juga kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di Sidoarjo ini ada kader. Kader TBC itu di tiap desa kelurahan ada. Kemudian dari organisasi kemasyarakatan baik dari Fatayat, dari Aisyah itu ada. Ada kadernya. Nah ini juga
belum bisa aktif di tahun 2020 kemarin. Karena apa? Karena adanya pembatasan istilahnya physical distancing dan sebagainya karena pandemi COVID. Itu akhirnya tidak bisa aktif untuk turun ke lapangan. Nah itu juga akhirnya penemuan juga turun. Nah ini yang mengakibatkan kenapa angka penemuan kita di tahun 2020 itu menurun. Nah memang kalau kejadian kematian di tahun kemarin kita menemukan 112 kematian. Kalau dihitung persentase itu 3,2% dari kasus. Kalau dari case fatality rate-nya dari internasional itu 5,2% juga. Berarti kita kan masih di bawah. Tapi angka ini kalau penderita ini rutin minum obat dan sebagainya, insya Allah angka kematian pun akan bisa diturunkan. Ya, jadi memang obatnya harus rutin. Nanti kalau masalah terapi dan sebagainya mungkin bisa Dr. Deti yang banyak menyampaikan. Jadi memang angka kita itu Sidoarjo ini peringkatnya nomor 2. Nah kalau misalnya menemukan banyak, mungkin kita akan bisa nyalip Surabaya nantinya. Ya, jadi begitu Pak. Oke, baik. Nah, tapi Dokter Ato ini kan kalau tadi disampaikan karena memang adanya pandemi begitu ya. Tapi selama tahun 2020 itu dari upaya apa sih yang mungkin dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memberikan solusi begitu? Setidaknya kan sudah mulai terlihat nih di pertengahan tahun itu pun juga sudah mulai terlihat ada penurunan begitu. Atau mungkin justru karena kan gejalanya kayaknya sama ya, batuk gitu, COVID pun juga batuk gitu kan. Nah, dari puskesmas sendiri, layanan kesehatan yang ada, RSUD pun bahkan dari data yang masuk ke Dinas Kesehatan sendiri, seperti apa nih? Mungkin ada solusi yang sudah diberikan begitu dari apa yang sudah kendala yang ditemukan ini. Ya. Jadi kita sudah menyampaikan ke teman-teman fasilitas kesehatan, terutama yang menangani program TBC ini, khususnya di puskesmas. Jadi mereka sudah membuat alur tersendiri untuk masuk. Jadi misalnya orang dengan gejala-gejala, kenapa? Contohnya gimana nih alurnya? Jadi alurnya begini, untuk yang TBC itu ada ruang tersendiri untuk orang pemeriksaan TBC, dan dipisahkan dari orang-orang yang bergejala COVID dan sebagainya. Nah itu sudah dipisahkan. Kemudian orang yang pemeriksaan lainnya seperti KIA dan sebagainya itu juga disendirikan. Itu juga memberikan informasi ke masyarakat bahwa jangan takut ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Di rumah sakit pun juga seperti itu. Jadi sudah disendirikan alur-alurnya. Nah ini yang ini juga sudah mulai sekarang, sudah mulai orang juga mau datang ke fasilitas kesehatan. Apalagi sekarang sumber daya masyarakat kesehatan, SDM kesehatan yang ada di Sidoarjo ini kebetulan di tahap 1 untuk pemberian vaksin COVID-19 itu sudah diberikan semuanya. Jadi paling tidak orang-orang atau tenaga kesehatan ini sudah lebih terlindungi dari COVID-19 yang pertama. Jadi itu juga akan memberikan informasi ke masyarakat bahwa ternyata tenaga kesehatan sudah divaksin semua. Paling tidak kan ada tamengnya terhadap COVID-19. Jadi jangan takut untuk periksa atau untuk datang ke fasilitas kesehatan bila mana ditemukan atau menemukan orang-orang dengan gejala TBC. Jadi kader-kader juga sudah paham dan mengerti bagaimana gejala-gejala itu sehingga bisa mengarahkan ke puskesmas. Apalagi sekarang RSUD Sidoarjo pun kalau dulu kita menemukan namanya TBC resisten obat itu kita harus kita periksakan ke dokter stomo. Nah sekarang di RSUD sudah bisa. Sudah bisa ya. RSUD sudah bisa. Jadi tidak usah jauh-jauh lagi. Seperti itu. Oke, baik. Nah ini sudah dijelaskan apa yang ternyata menjadi permasalahan dari istilahnya anggaran pun juga tidak terserap secara optimal dan bahkan penurunan penemuan masyarakat yang mungkin memiliki atau menderita penyakit TB ini. Nah sudah dijelaskan oleh Dokter Ato. Sekarang waktunya kita untuk berbicara bersama Dokter Deti. Iya, Dokter Deti dari RSUD Sidoarjo sendiri melihat dari kondisi yang ada seperti ini dan sampai dengan hari ini bagaimana nih pengalaman selama ini, apakah memang walaupun ada pandemi COVID-19 ini juga menemukan nih pasien yang juga ternyata menderita TB juga. Silahkan mic-nya Dokter Deti. Boleh dong aplausnya dulu dong untuk Dokter Deti Rahmawati SPP dari Klinik Paru RSUD Sidoarjo. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, selama pandemi ini memang
untuk penemuan kasus TB sangat berkurang ya. Dulu itu sebelum ada pandemi kita bisa menemukan di rawat jalan aja ya ini ya. Kita bisa di rawat jalan itu 3 sampai 5 kasus baru. Iya. Hanya di rawat jalan, belum lagi di lewat UGD ataupun di rawat inap. Tapi sejak adanya pandemi ini kunjungan ke klinik paru ini semakin meningkat. Tapi kebanyakan adalah karena pneumonia karena COVID. Nah, TB-nya sudah mulai menurun. Betul. Kunjungannya ataupun kalau memang ada hanya pasien-pasien yang kontrol aja, Mbak. Ya, gitu. Jadi untuk pasien-pasien baru ini kita selama pandemi ini jarang sekali kunjungannya dan kita temukan itu juga jarang sekali di rawat jalan. Seperti itu. Dan itu tadi peran dari masyarakat sendiri itulah yang membantu kita gitu untuk menemukan seperti yang dibilang Dokter Atta tadi, semakin banyak kasus itu sebenarnya kita semakin senang. Saya semakin sibuk juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Terus terang selama pandemi ini kunjungan di Poli Paru meningkat sekali, Dok. Iya, meningkat sekali. Sehari itu bisa sampai 100 pasien. Itu pun kebanyakan adalah yang COVID. Ya. Jadi kalau misalnya bukan karena TB ya, tapi kayak COVID. Ya, lebih banyak ke COVID-nya seperti itu. Jadi untuk misalnya masyarakat yang ingin ke Poli Paru, jangan khawatir. Kita sudah menyendirikan tempatnya. Petugas sudah memakai APD dengan lengkap, insya Allah aman, sudah divaksin. Ya. Jadi supaya dengan adanya pandemi ini memang TB sedikit terlupakan, sedikit terabaikan kasusnya begitu karena kita sibuk dengan COVID. Tapi jangan lupa tetap TBC adalah merupakan penyakit infeksi pembunuh pertama di Indonesia, Mas Ian. Pembunuh pertama di Indonesia untuk penyakit infeksi. Untuk infeksi. Karena memang ini walaupun itu bakteri ya, karena TB itu kan dari bakteri gitu ya. Boleh dijelaskan dulu terkait TB ini penyebabnya adalah kuman atau bakteri Mycotuberculosis. Iya. Dan kuman ini sendiri bisa kita obati, bisa diobati asalkan obatnya teratur, kemudian minum obatnya sampai tuntas. Insya Allah TB ini bisa disembuhkan. Segera kalau misalnya dari anggota keluarga ataupun ada tetangga, saudara yang menderita batuk lama, tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, kemudian ada tidak menafsu makan, ada demam, ya, segeralah kita periksakan fasilitas pelayanan terdekat. Dok, sekarang ya sejak pandemi, saya pun kalau mau batuk ya, mungkin karena sering kata batuk itu udah takut gitu, Dok. Ya, betul. Rasanya kalau mau batuk itu takutnya nanti dikira COVID gitu ya. Apalagi nih TB itu kan gejalanya sama nih. Yang membedakan seperti apa nih batuk karena mungkin ini kita karena kan mungkin kita nggak merasa ya kita apakah ini terkena TB atau COVID begitu atau batuk biasa. Ya. Memang gejalanya hampir sama TB dengan COVID ini, batuk. Jadi kalau sudah ada batuk, sudah pada parno semua ya, takut aduh COVID gitu. Ayo ke rumah sakit bro, engkau dibilang COVID, nanti di COVID kan ya gitu. Susahnya seperti itu. Padahal ya sebenarnya hampir-hampir sama sih Mbak gejalanya ya. Ada batuk. Tapi jangan lupa TB ini adalah suatu penyakit kronis, ya. Kalau COVID itu viral, penyebabnya virus SARS-CoV-2. Dia bersifat akut. Jadi kalau misalnya batuk lebih dari 2 minggu tidak sembuh-sembuh, kita berpikirnya ke arah yang kronis. Seperti itu. Kemudian demam ada. Kalau virus COVID ini biasanya demamnya tinggi. Dan batuknya tidak berdahak, batuk kering. Batuk kering, ya, COVID betul. ya. Kalau TB biasanya dia berdahak, sputum. Ya, seperti itu. Iya, dan itu sebetulnya kan bisa ada pengobatannya begitu ya. Nah, setahu saya TB itu juga ada sebelum ke pengobatan begitu. TB itu benarkah kalau ada yang bilang ada macam-macamnya loh, tuberkulosis itu ada macam-macamnya begitu. Apa memang benar seperti itu? TB itu ada jenisnya masing-masing atau sebetulnya TB ya satu aja gitu jenisnya? Kalau jenisnya ini jenis kumannya, jenis kumannya memang banyak, ya penyebabnya TB banyak.
Misalnya orang yang baru pertama kali mengidap TB, itu biasanya kita definisikan sebagai TB dengan kasus baru. Kasus baru seperti yang disampaikan Dr. Chef tadi betul. ya. Kasus Dan baru. dengan sedini mungkin kita pemeriksaannya, kemudian kita terapi sampai sebelum ada komplikasi bisa kita sembuhkan. Pengobatan sampai tuntas. Pengobatan tuntasnya untuk kasus baru ini, penyakit baru ini, seberapa lama begitu? Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Ya. Masya Allah. Dan itu apakah bisa rawat jalan atau harus dirawat di selama tidak ada komplikasi, bisa rawat jalan. Oke. Rawat jalan berarti nanti tinggal ini aja ya. Tinggal minum obat. Pola yang seperti apa? Iya. Kalau rawat jalan biasanya pasien kita edukasi. Pertama tentang cara etika batuknya. Ya, karena TB ini bisa menular. Penularannya ini melalui airborne, ya, melalui udara. Kemudian secara droplet. Jadi kalau kita bicara, kemudian kita bersin, kita batuk, nah itu bisa menularkan ke orang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada orang ini yang sakit TB, kemudian dia batuk di depan orang yang sehat ini ada 3 kemungkinan bisa. Dia bisa terkena infeksinya, kemudian dia bisa tidak terkena infeksi, atau dia bisa terkena infeksi tapi tidak menimbulkan sakit. Jadi tidak menimbulkan gejala. Nah, seperti itu. Kalau orang yang seperti itu terinfeksi tapi tidak bergejala, itu biasanya tidak kita obati, Mbak. Itu kita sebut sebagai TB laten. Oke, ini jenis yang beda lagi ya. Tapi kalau dia misalnya bergejala, nah itu yang perlu kita waspadai. Karena apa? Karena dia juga bisa menularkan ke yang lain. Ya juga. Betul, ke anggota keluarga seperti yang Pak Saf sampaikan tadi. Bisa satu keluarga itu ada yang dari ibunya, kemudian neneknya, sampai ke anaknya. Biasanya anak kecil itu tertularnya dari yang dewasa. Jadi anak kecil itu tidak bisa menularkan ke yang dewasa, tapi dia tertular dari orang dewasa, seperti itu. Dan orang dewasa ini dari pola hidupnya kali ya, Dok? Betul. Ya, jadi dari pola makannya juga, dari pola hidupnya, seperti itu. Jadi ya benar-benar kalau misalnya kita sudah ada gejala nih, gejala seperti TBC ini ya, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian bisa disertai darah biasanya ya, kemudian ada demam, tidak nafsu makan, berat badannya tambah lama tambah turun. Nah, segeralah kita periksakan karena sedini mungkin kita temukan, sedini mungkin kita obati, bisa sembuh total. Oke, baik. Dan yang paling miris ini kan tadi kalau disampaikan Dokter Chef, justru anak balita ya, anak kecil, anak balita yang sekarang itu banyak sekali ditemukan begitu. Nah, kalau dari diagnosa sendiri, apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sendiri, Dokter Deti? Dari untuk menegakkan diagnosa seperti biasa ya, kita dari menanyakan keluhan pasien. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau dari keluhan itu atau mungkin pasien ini pernah ada kontak atau teman, saudara atau orang rumah ya yang pernah kontak dengan penderita TB, biasanya kita sudah mengarah ke situ, Mbak. Kita diagnosa pasien ini sebagai suspek TB. Suspek TB. Masih kita duga bahwa dia dari keluhan yang dia sampaikan. Untuk tindakan lebih lanjutnya kita biasanya dengan pemeriksaan penunjang, yaitu pertama dari foto torak atau foto ronsen, di mana didapatkan gambaran di foto ronsen itu adanya kabut atau infiltrat di paru-parunya. Kemudian yang kedua itu dari pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak. Ini di puskesmas sekarang sudah banyak ya fasilitasnya, Dok ya. Ada yang punya TCM juga ya. Nah, itu jadi lebih memudahkan kita semua untuk menemukan dan mendiagnosa TB secepat mungkin. Jadi dengan pemeriksaan sputum atau dahak tadi dengan menggunakan alat TCM itu bukan PCR ya, bukan, maaf, iya TCM ya, itu lebih cepat kita ketahuin.
Dan dari hasil masing-masing diagnosa ini pengobatannya pun juga berbeda-beda gitu ya. Tapi kok minimal semuanya tetap 6 bulan ya minimal ya? TB ini tidak hanya menyerang di organ paru aja. TB di ekstra paru juga ada. Misalnya TB di selaput otak atau biasa kita sebut meningitis TB. Kemudian TB di kelenjar getah bening atau limfadenitis TB banyak. Kalau TB paru memang pengobatannya adalah 6 bulan. Ya. Tapi kalau TB ekstra paru itu biasanya kita lebih lama. Bisa 9 bulan sampai 1 tahun. Kenapa? Karena TB ekstra paru ini kita setelah diagnosanya juga sulit. Kemudian evaluasi pengobatannya juga sulit juga. Misalnya seperti ini. TB di selaput otak atau meningitis TB. Nah, mungkin kan kita membedah atau mengambil jaringannya gitu kan tidak mungkin, Mbak. Ya, jadi kita hanya berdasarkan klinisnya pasien aja. Makanya kenapa pengobatannya memang agak lama gitu ya, harus sabar. Dan obatnya ya lebih banyak. Obatnya lebih banyak. Tapi kan yang jelas semua mulai dari obat, pelayanan semua ini di backup atau di cover oleh pemerintah sendiri begitu ya, dan gratis. Jadi nggak perlu kepikiran, nggak perlu stres nih. Yang penting diobatin sampai tuntas. Ini mungkin ya yang menyebabkan banyak yang akhirnya males atau capek gitu melakukan pengobatan. Pernah tidak sih mungkin menemukan pasien yang seperti ini, Dokter Deti? Pernah. Jadi mereka kalau sudah diketahui kena TBC harus pengobatan, minum obat rutin setiap hari selama 6 bulan. Waduh. Kok lama gitu, udah langsung waduh gitu ya. Lihat obatnya besar-besar ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, besar-besar warnanya merah gitu kan rasanya. Aduh gimana ya ini ya. Bisa andalan nggak ini? Nah, kan dosisnya juga disesuaikan dengan berat badan. Semakin berat badannya, semakin banyak obat yang diminum. Nah, contohnya lah berat badan dengan 50 kilo ya. Itu sekali minum 3 tablet. 3 tablet sekali minum. Ya, sehari berapa kali itu? 1 kali aja Satu cukup. kali aja. Ya, single dose. Tapi sesuaikan dengan berat badan. Misalnya untuk 50 kilo kurang lebih 3 tablet. Dan obatnya tuh enggak kecil, Mbak, besar-besar. Nah, seperti itu. Jadi orang udah ngelihat obatnya aja udah enek. Apalagi disuruh minum sampai 6 bulan terus-terusan, tidak boleh lupa, tidak boleh putus ya. Kalau misalnya dia lupa tidak minum atau merasa, kadang orang sudah merasa enak minum sebulan gitu kan, 2 minggu udah merasa enak, mereka menghentikan sendiri. Nah, itu yang salah. Ya, seharusnya itu memang kewajiban dari para kita semua ya, untuk mengedukasi pasien bagaimana caranya minum obat yang benar, kemudian caranya berperilaku hidup sehat, etika batuk, memakai masker saat batuk, seperti itu. Oke, baik. Ya, sudah ada waktu 30 menit ya kita untuk berbincang. Kali ini kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo untuk bisa memberikan pertanyaannya. Sambil saya juga menantikan yang saat ini mungkin sedang nonton juga di YouTube Live di LPPL Suara Sidoarjo maupun YouTube Live dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Mungkin ada yang sudah bergabung di kolom chat untuk pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan. Saya nanti dapat info ya dari teman-teman yang ada di redaksi Suara Sidoarjo untuk berapa pertanyaan yang mungkin akan masuk. Silakan, saya beri kesempatan dulu yang sudah hadir di sini. Bapak Ibu silakan, boleh dibantu mic-nya mungkin? Iya. Ada mic lagi, Mas? Oh iya. Ya, ibunya yang ada di tengah, silahkan Ibu boleh berdiri menyebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Buduran. Dengan Ibu siapa? Ibu Endang. Bu Endang. Di sini saya mau menginfo saja, mungkin kalau ada tindakan lebih lanjut gitu ya. Selama ini yang kami lihat pada penderita TBC itu kalau di dalam satu keluarga
ada penderita TB, biasanya di dalam keluarga itu juga ada lagi yang terkena TB. Jadi kayak sirkulasinya mulai di situ. Mungkin kemungkinan ini karena perilaku hidup yang kurang sehat atau juga dari lingkungan. Saya lihat kebanyakan di situ rumahnya itu lembab, tidak terkena sinar matahari. Maksud saya begini, usulan saya, kalau ada seperti itu, mohon direhab rumahnya untuk diberikan ventilasi yang lebih besar agar sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Mungkin itu dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Endang dari kader TB Buduran ya. Silahkan mungkin dua lagi pertanyaan. Bingung ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Silakan, ntar ya Ibu gantian. Ya, selamat siang. Saya Sinta dari BKD. Ini saya menemukan kasus. Jadi tahun 2010 itu seseorang ini sudah pernah mengidap TB. Kemudian pada tahun 2018 ternyata dia kembali mengidap TB lagi. Nah itu ternyata bisa gitu loh, berulang seperti itu. Dan anehnya yang kedua itu gejala-gejalanya tidak seperti yang pertama. Jadi kalau yang pertama memang persis seperti yang disampaikan tadi, yaitu berat badan turun, kemudian di malam nafsu makan hilang, terus di malam hari mungkin demam gitu. Nah ini yang kedua itu enggak seperti itu. Jadi malah berat badannya malah bertambah seperti itu. Jadi nggak ngira gitu loh kalau ternyata TB-nya itu bisa berulang gitu. Nah saya mau menanyakan kok bisa ya seperti itu. Saya kira sudah misalnya pernah TB itu sudah nggak bisa lagi seperti itu. Ya, makasih. Terima kasih Bu Sita dari BKD ya. Silakan satu lagi silakan boleh. Ya, monggo. Yang mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader dari Kelurahan Sidakumpul, Pak Anto sekena saya. Berarti saya tanya Dokter Ato siapa ya Dok? Ibunya? Iya. Namanya siapa Dokter Ato? Saya Bu Joko atau Bu Hani? Ibu siapa? Bu Hani. Bu Hani. Ya. Oh ya. Saya mau tanya ini, di tempat saya ada satu keluarga kena TB, bapaknya udah meninggal, sekarang tinggal ibunya, dan anaknya ini bisu tuli Bu. Kalau kalau setiap hari jalan-jalan mubeng terus keliling, saya takutnya anak kecil-kecil itu loh. Kalau disuruh pakai masker saya kan bingung nyuruhnya bagaimana. Saya jawel, marah, tambah marah. Nah ini bagaimana Bu cara memberi solusinya bagaimana? Dia kan selalu keliling, dengan cari botol-botol itu di tempat sampah-sampah. Terima kasih, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Masya Allah semangat sekali ya Bu Ani dari kader TB Sidokumpul ya. Baik, 3 pertanyaan dulu kita tabung dulu, nanti kalau ada waktu saya buka lagi ya untuk pertanyaan. Silakan boleh ditanggapi dulu. Yang pertama dari Bu Endang tadi dari kader TB Buduran. Jadi kalau udah satu kena, satunya pasti kena, kayak sirkulasi yang nggak bisa ini. Jadi pengaruh ya ternyata lingkungan atau kondisi rumah ini Dok? Ya, pengaruh sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, TB itu penularannya secara droplet. Ya, jadi kalau misalnya lingkungan rumah tidak sehat, artinya ventilasinya tidak memadai, terus kemudian lembab, itu jadi sarang tumbuhnya kuman TBC dan virus-virus yang lain. Karena kuman TBC ini seperti kita tahu, dia kalau terkena sinar matahari dia akan mati dalam beberapa detik, 3 sampai 5 detik.
Tapi kalau misalnya dalam rumah itu lembab, tidak ada ventilasi yang baik, tidak ada sinar matahari yang masuk, nah yaitu yang bisa menjadi sarang tumbuhnya kuman di situ. Jadi kalau kena sinar matahari hilang mati, tapi berapa detik aja, berarti harus tetap pengobatan walaupun dengan mungkin kondisi rumah yang sirkulasi mataharinya bisa masuk gitu ya. Memang selama ini yaitu Indonesia kan negara endemis TB ya, kemudian dengan negara berkembang yang dimana penduduknya padat-padat ya, kita yang seperti kita tahu ya, jadi kita edukasinya yang harus harus kencang ya Bapak Ibu ya, bagaimana kalau misalnya ada satu keluarga yang sudah kena, tolong disuruh pakai masker. Dengan masker inilah kita bisa melindungi diri kita dan orang lain ya, walaupun kita tinggal satu rumah, tapi kalau si penderita ini misalnya patuh dengan protokol kesehatannya, yaitu dengan pakai masker, karena kita tahu cara penularan TB adalah lewat droplet ya, jadi satu-satunya tamengnya adalah dengan menggunakan masker. Itu aja. Hampir sama kayak COVID ya. Kalau COVID juga tetap harus disuruh berjemur gitu ya, karena penularannya sama lewat droplet. Penularannya juga sama ya. Dari Dinas Kesehatan mungkin ada tambahan, mungkin Dr. Rato silakan. Baik, terima kasih. Jadi sudah disampaikan Dr. Deti bahwa memang penyakit TBC ini juga berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi bagaimana sirkulasi udara dan sebagainya, juga perilaku. Jadi perilaku ini sebetulnya di promotif preventif atau promosi kesehatan itu juga sudah disampaikan bahwa setiap orang, individu dan sebagainya itu adalah harus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah rumah itu kalau bisa ventilasinya bagus. Sebetulnya kalau kita flashback sedikit, atau mungkin flashback kita yang berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun yang lalu, sebetulnya rumah itu yang bagus itu seperti zaman dahulu. Kalau kita lihat rumah-rumah orang tua kita, mungkin zaman Belanda gitu ya, jendelanya itu besar-besar, panjang. Jadi contoh di rumah saya sendiri, di rumah ibu saya itu kanan kiri itu ada jendela dan gede-gede. Kalau pagi dibuka, sirkulasi udara pasti akan mengalir. Satu, yang kemudian sinar matahari pasti masuk. Tadi disampaikan Dr. Dedi bahwa kuman TBC ini kena matahari langsung mati ya, bahkan 5 detik sudah mati. Jadi sebetulnya membunuh kuman bakteri TBC ini sebenarnya mudah kalau kita mau berlaku bersih sehat. Cuman kan kita kan gini, saat ini karena takutnya nggak dikatakan kita ini generasi milenial, akhirnya bangun rumah itu tidak berwawasan kesehatan. Jadi bangun rumah itu kayak buat gengsi, rumahku harus semuanya ber-AC. Jadi kalau bisa itu tertutup semuanya. Jadi jendela nggak ono, jendela nggak ada, atau jendelanya kecil-kecil tapi AC-nya setiap ruangan ada AC-nya dan ber-AC setiap saat. Itu sebetulnya kurang bagus, kurang sehat. Nah ini harus kita pahami bersama bahwa setiap kita membangun baik itu rumah atau apapun, tetap harus berwawasan kesehatan. Sehingga nanti sirkulasi akan bagus, maka kuman pun akan mati. Kemudian terkait tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau ini direhab dan sebagainya. Sebenarnya di Sidoarjo sendiri kita ada, karena saya pernah berdialog langsung dengan pengurus Basnas sebetulnya. Sebetulnya bisa lewat, nanti diajukan lewat desa, kelurahan, kemudian nanti naik ke Basnas. Dan kalau bisa memang itu memang ekonominya yang istilahnya kurang. Kalau misalnya orangnya sudah kaya raya, 7 turunan nggak habis-habis hartanya, rumahnya nggak ada jendelanya, ya diminta ya buat jendela sendiri lah, buat merehab sendiri. Tapi kalau memang yang masyarakat yang ekonominya mampu, insya Allah bisa dibantu sama Pemda Sidoarjo itu. Itu juga ada ini ya, rekomendasi juga dari Dinas Kesehatan nantinya. Jadi kita memang pernah duduk bersama, kebetulan di tahun sebelum pandemi, di tahun 2019 kita sudah menyampaikan bahwa kita butuh untuk rehab dan sebagainya, dan beliau siap. Kalau memang itu memang masyarakat tidak mampu, siap membantu. Baik, luar biasa ya Basnas dan Dinas Kesehatan ini sudah melakukan kerjasama. Baik, sudah cukup ya Bu Endang ya.
Cukup jelas. Ada solusi kan akhirnya ya. Alhamdulillah. Iya, saya ke pertanyaan kedua tadi dari Bu Sita dari BKD. Jadi TB ini bisa sembuh dan ternyata bisa terjangkit lagi, tapi kok ya ini ya gejalanya kok beda gitu. Nah, silakan dokter. TBC ini walaupun kita sudah pasien kita nyatakan sembuh ya, dari hasil klinisnya membaik, kemudian dari hasil fototoraknya juga membaik, kemudian dari hasil sputumnya yang awalnya positif kemudian jadi negatif, itu bisa kita nyatakan sembuh ya, karena dengan pengobatan yang lengkap didukung dengan data penunjang yang ada. Tapi kenapa 2 tahun kemudian 8 tahun tadi kok bisa kambuh lagi? Bisa. TBC walaupun sudah kita nyatakan sembuh, dia bisa kambuh lagi, atau biasa kita sebut dengan TB relapse atau TB kambuh. Gejalanya tiap orang berbeda-beda. Kalau sudah seperti itu, tetap kita lakukan pemeriksaan seperti awal dahulu, ya. Kalau memang dia dari hasil pemeriksaan dahaknya itu memang positif, ya kita obati lagi seperti dulu. Tapi kalau misalnya dari hasil dahaknya dia negatif, kita harus konfirmasi dengan klinis dan pemeriksaan dari fototorak. Bisa jadi ini TB-nya sudah tidak aktif lagi. Bisa jadi hanya sisa-sisa atau sequela dari yang dulu. Seperti itu. Kalau seperti itu biasanya tidak kita terapi lagi. Oke, baik. Ya, Bu Sita, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk yang disampaikan. Baik, nah ini yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Bu Hani dari kader TB Sidok Lumpuh. Jadi mengedukasi seorang anak yang terkena TB tapi memiliki kekurangan terkait dengan pendengaran ya. Ini seperti apa, mungkin ada solusi mungkin dari Dokter Deti? Atau Dokter Ato boleh menyampaikan bagaimana ini yang ya? Susah ini. Iya. Ya kalau dengan anak dengan keterbelakangan kondisi ya, ada kelainan kondisi mental ya susah-susah gampang ya Bu ya, apalagi anak-anak yang sehat pun kadang-kadang kita suruh pakai masker apa tuh kan juga tidak mau mereka karena merasa tidak nyaman ya, apalagi dengan kondisi seperti ini. Ya tetap Ibu kita lakukan pendekatan ya, kemudian kita edukasi pelan-pelan ya. Kita yang paling penting kita berikan contoh. Jadi contoh tindakan konkretnya gitu. Jadi harus seperti ini. Jadi tidak hanya melalui kalau saya bilang omongan aja nggih, tapi dicontohkan. Nah, mungkin bisa seperti itu. Kalau dia melihat orang ini begini, mungkin dia bisa mau meniru. Mungkin dari saya seperti itu masukannya, nggih. Oke, baik. Ya, Bu Hani, di mana Bu Hani? Sudah cukup jelas ya, Ibu? Iya, nanti boleh konsultasi lagi kok sama Dokter Ato ataupun Dokter Deti ya. Nah, saya juga ingin sapa dulu, terima kasih yang sudah bergabung di redaksi Suara Sidoarjo. Saya bersama Panji Harto yang bertugas ya di studio Suara Sidoarjo. Ada Bu Vina ini di Bluru Kidul yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum, selamat pagi para narasumber. Ingin ikutan sharing juga sedikit karena saya punya pengalaman dari adik saya yang dia ini perokok berat. Dan dia sering sekali merokok di dalam rumah tanpa menghiraukan posisi saat itu juga sedang ada anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Yang laki-laki anak pertamanya SD dan yang kecil masih TK dan ini perempuan. Sedangkan yang anak laki-lakinya itu juga menjadi sering sekali batuk dan tidak sembuh-sembuh. Sedangkan anaknya yang kecil ini cenderung tidak naik berat badannya. Nah, bagaimana memberikan edukasi kepada perokok agar bisa melihat kondisinya dan ini tidak membahayakan kepada keluarganya juga. Terima kasih. Dari Bu Vina di Bluru Kidul, terima kasih sudah bergabung di redaksi Suara Sidoarjo. Silakan boleh ditanggapi dulu nih bagaimana Dokter Deti dan juga Dokter Ato, boleh nanti silakan. Dokter Ato dulu boleh? Ya. Jadi untuk kita edukasi para perokok ya, memang merokok ini satu jadi istilahnya habit ya.
kebiasaan juga. Kemudian yang kedua karena dari kandungan rokok ini salah satunya memang bisa membuat orang itu kecanduan. Memang kalau kita mengedukasi istilahnya langsung ya, kalau kata orang Sidoarjo itu ojo rokok aneh dan sebagainya, itu memang kadang-kadang susah. Karena setiap rokok itu punya apa ya? Ya, punya alasan, punya self defense, dia punya pertahanan. Kalau aku nggak rokok nanti devisa negara kurang, nanti banyak pengangguran dan sebagainya. Makanya di labelnya itu kan ada rokok membunuh ya gitu. Sebenarnya harusnya rokok membunuhku gitu. Jadi kalau orang baca itu rokok membunuhku gitu. Kalau rokok membunuhmu kan ya, orang lain ya. Itu yang mungkin seperti kemudian harus kita berikan edukasi bahwa memang rokok ini mungkin bagi yang perokok dia perokok aktif. Dia juga tahu bahwa bahayanya seperti itu, tapi kadang-kadang belum tahu bahwa ternyata yang pasif itu justru akan lebih berbahaya. Karena apa? Karena selain bahan-bahan rokok itu juga yang dihembuskan orang yang perokok aktif itu juga bisa berbahaya kalau mengandung bahan-bahan berbahaya, atau barangkali dia ada Mycobacterium DBC-nya kita nggak tahu kan. Nah itu juga jadi perokok pasif itu lebih berbahaya. Memang bisa jadi anaknya yang batuk ini juga karena dampak itu ya? Iya, karena memang bahan-bahan rokok itu bertahan di misalnya di kursi, di korden itu bertahan bisa lama. Nah ini juga bisa mengganggu kalau misalnya anak ini ada riwayat alergi dan sebagainya, justru akan bisa membuat bisa jatuh pada kondisi yang sakit yang lebih lagi. Bisa bukan hanya alerginya, kalau misalnya pas di udara di situ atau yang dikeluarkan ada kuman TBC-nya, bisa jadi malah kena. Nah itu karena memang berhenti merokok itu juga susah. Karena terus terang saja, sebenarnya saya juga dulu merokok terus terang ya. Jadi 2008 saya bisa berhenti total. Dan berhenti total itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Karena dulu pernah ada uji coba obat untuk menekan perokok itu biar nggak bisa merokok. Itu sudah beberapa kali kita uji cobakan, tapi kalau orangnya nggak niat nggak bisa berhasil. Susah berhasilnya. Tapi kalau niat, karena saya dulu niat saya harus berhenti merokok karena saya waktu itu anak saya sudah mulai gede yang nomor 1. Kemudian anak saya kayaknya diajari sama ibunya. Jadi kalau saya pas rokok di depan rumah, langsung anak saya itu negur masih kecil. Gak boleh rokokan nanti sakit, ya kan kita kan malu. Nah akhirnya lama-lama itu saya ambil rokok 1, saya lempar ke atas, lama-lama lupa, dan saya memang kalau nggak niat nggak bisa, terus terang aja kalau nggak niat nggak bisa. Dan kita harus sampaikan juga bahwa memang sekali lagi bahan-bahan dari rokok itu kan bahan berbahaya juga. Nah ini yang dihembuskan itu campur dengan karbon dioksida dan yang lain-lainnya. Itu juga buat anak-anak karena nanti tadi juga disampaikan Dokter Deti ada TB laten dan sebagainya. Itu kalau dari anak nanti di dewasanya, Dokter Syah menyampaikan nanti generasi kita mungkin jadi justru akan terjadi TBC laten dan kemudian TBC yang justru pada kondisi yang kronis sekali dan akan sulit disembuhkan. Dan kalau sampai pada TBC resisten obat, justru akan tambah susah lagi. Tadi disampaikan Dokter Deti, kalau TBC yang sensitif obatnya 3 segini-segini, gede-gede. Kalau TBC resisten obat lebih dari 10 dok ya. Lebih dari 10 harus diminum langsung. Saya pernah ngawasi langsung orang minum obat TBC resisten obat itu habis minum 3 berhenti dulu. Karena kita harus ngawasi langsung karena dosisnya dosis tunggal dok ya. Dosis tunggal. Jadi kalau 10 atau 15 biji ya harus 15 biji. Nggak boleh nanti yang 3 jam 7, yang 3 lagi jam 11, nggak boleh. Jadi kita ngawasi betul. Makanya sekarang ada namanya PMO, itu pengawas menelan obat. Kalau dulu pengawas minum ya. Kalau minum belum tentu ditelan soalnya. Iya, jadi sekarang itu pengawas menelan obat. Jadi harus betul-betul diawasi. Nah itu disampaikan ke bahaya-bahaya seperti itu disampaikan ke orang dengan TB apalagi yang merokok. Nah itu lebih berbahaya lagi. Mungkin ada tambahan nanti Dokter. Iya. Ada tambahan mungkin Dokter Deti karena tadi kan disampaikan anaknya yang kecil badannya sampai kurus gitu. Ya bisa jadi seperti yang sudah disampaikan Dokter Atok tadi, bisa jadi si bapaknya ini dia mungkin saat mengeluarkan hembusan asap rokok itu
ada kuman TBC-nya atau apalah ya. Nah, bisa jadi si anak ini terkena dari situ. Karena mungkin si bapak ini daya tahan tubuhnya mungkin ya masih kuat. Jadi kuman TBC-nya ini sifatnya kan dorman. Jadi mungkin masih dorman gitu loh, masih tidur. Jadi belum aktif dia. Nah, sedangkan si anak yang daya tahan tubuhnya notabene masih belum sempurna. Nah, dia bisa. Anaknya betul ya. Ya. Baik. Iya. Nah, karena tidak terasa ternyata waktu kita sudah di penghujung untuk live talk show kali ini. Terakhir mungkin boleh disampaikan Dr. Deti untuk closing remarks dari dialog kita pada kesempatan kali ini, silakan. Terima kasih. Memang dalam rangka untuk memperingati Hari TB sedunia ya tanggal 24 Maret ini, dan kita sedikit terabaikan dengan kasus TB ini karena adanya pandemi. Saya harapkan dari para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kemudian dari masyarakat yang paling dalam lingkungan yang paling kecil, saya memohon bantuan untuk segera kalau misalnya ada penderita yang mengalami gejala seperti itu, mari kita edukasi untuk pemeriksaan diri ya. Jangan takut, karena insya Allah kita sudah divaksin semua ya, tenaga kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan pun juga sudah kita rombak sedemikian mungkin untuk mengurangi paparan. Kemudian para tenaga medis pun baik di puskesmas maupun di rumah sakit pun sudah menggunakan APD ya. Jadi kita edukasi pasien jangan takut untuk segera memeriksakan diri sedini mungkin agar tidak sampai terlambat dan terjadi komplikasi di kemudian hari. Itu aja. Baik, terima kasih Dr. Deti. Silakan Dr. Anto untuk closing remarks-nya. Di peringatan Hari TBC sedunia ini kami menyampaikan kepada khususnya warga Sidoarjo bahwa di Sidoarjo ini sudah ada fasilitas kesehatan yang bisa memeriksa dan juga memberikan pengobatan TBC. Di 26 puskesmas, RSUD dan juga 14 rumah sakit swasta sudah memberikan pengobatan TBC secara TB Dots ya itu. Kemudian yang berikutnya menambahkan sedikit dari Dr. Deti bahwa di Hari TBC sedunia ini mari kita tos TBC. Tos adalah temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Jadi seperti itu. Jadi tos TBC, temukan, obati sampai sembuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini untuk komitmen, boleh saya undang kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir, kita berdiri dulu semuanya. Kami persilakan juga untuk narasumber Dr. Deti dan juga Dr. Ato. Karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Ato dan juga Dr. Deti tadi, ini sebetulnya menjadi poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah komitmen bersama seluruh pihak yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, seluruh masyarakat yang ada tanpa terkecuali. Kita akan berkomitmen bersama seperti yang disampaikan Dr. Ato bahwa tos, temukan, obati sampai sembuh. Oke, baik. Kita coba sekali lagi, kita ulang bersama-sama. Saya boleh dengan hitungan ketiga begitu ya. 1, 2, 3. Tos, temukan, obati sampai sembuh. Aplaus dulu untuk semua yang telah hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya dipersilakan untuk duduk kembali untuk seluruh tamu undangan dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan Dr. Ato, Dr. Deti, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat juga untuk semua yang telah hadir di Pendopo Delta Wibawa maupun yang telah menyaksikan juga melalui live streaming di LPPL Sora Sidoarjo dan streaming YouTube di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada kesempatan kali ini dalam acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan kita milih tema setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Sampai jumpa lagi Dr. Ato dan Dr. Deti. Sampai jumpa lagi untuk seluruh tamu dan yang telah hadir. Kami persilakan selanjutnya bisa menikmati Rahmat Tama, dan yang sedang menonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya Tika Amsar, pamit dulu undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten